Sarjana Hukum dan Psikologi tentang pencabutan perkara oleh klien kami yaitu Erika. Oke, baik, selamat siang rekan-rekan media semua. Perkenalkan, kami kuasa hukum dari saudari Erika Karlina. Pertama-tama mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Salam hangat dari Erika dari Bali kepada kawan-kawan jurnalis, kawan-kawan media semua. Mohon maaf tidak bisa ikut hadir konferensi pers pada siang hari ini karena yang bersangkutan sedang merayakan Natal dan Tahun Baru di Bali. Kita fokus terkait dengan perkembangan perkara sebagaimana LP 5027 yang mana telah dilaporkan oleh klien kami di Polda Metro Jaya, yang mana saudara-saudara ketahui bahwa LP tersebut sejak tanggal 30 September 2025 status hukumnya telah naik ke tahap penyidikan, dan pada saat tahap penyidikan tersebut telah ada permohonan restoratif justice yang dilayangkan oleh pihak terlapor, DJP dan kuasanya. Pada saat restoratif yang pertama itu dihadirkan oleh saudari Erika dan ternyata pada saat itu deadlock. Pada saat RG yang kedua, selanjutnya segala penanganan, segala koordinasi, segala komunikasi dan lain-lainnya itu diserahkan kepada kami selaku kuasa, pun juga dari pihak terlapor dijelaskan dan dikuasakan kepada kuasanya. Nah, dalam dinamika yang cukup panjang itu, kurang lebih sekitar 1 bulan, kami berdiskusi lebih lanjut untuk berusaha semaksimal mungkin antar kuasa agar perkara ini dapat diselesaikan dengan baik. Sebagaimana yang saudara ketahui, kawan-kawan jurnalis ketahui, kami telah melaksanakan RJ kedua dan benar terkait dengan pemberitaan yang dilakukan oleh Humas Polda bahwa pada tanggal 18 Desember 2025 klien kami telah resmi membuat dan mencabut laporan polisi di Polda Metro Jaya. Namun perlu kami jelaskan di sini bagaimana perjalanan panjang sehingga seorang Erika Karlina dalam perkara ini selaku korban mencabut laporan polisinya tentu tidak serta-merta. Yang paling esensial yang menjadi motivasi yang bersangkutan mencabut laporan di sini semata-mata untuk dan atas nama anaknya, demi masa depan anaknya dan demi kebaikan anaknya. Nah, pada saat tanggal 16 Desember 2025 secara inisiasi pihak terlapor telah melakukan konferensi pers, di mana konferensi pers tersebut substansinya ada 2 hal. Yang pertama adalah memohon maaf secara terbuka kepada Erika, yang kedua adalah mengakui perbuatan-perbuatannya. Kami konsisten sebagaimana yang dijelaskan pada pemberitaan sebelumnya bahwa dalam perkara ini berdasarkan Perpol nomor 8 tahun 2021 terkait dengan penanganan perkara secara keadilan restoratif, karena perkara ini ada kaitannya dengan IT, maka ada aturan administratif khusus atau syarat formil yang khusus, tepatnya pada pasal 8 itu dijelaskan bila mana halnya perkara yang kaitannya dengan IT maka harus memuat terkait dengan permohonan maaf yang di-up melalui media, sehingga itu menjadi cikal bakal sebagai syarat formil agar perkara tersebut dapat tidaknya dilanjutkan untuk meneruskan permohonan maaf dan terjadinya perdamaian. Nah, di situ DJP telah melakukan kedua hal tersebut sebagaimana yang diinginkan oleh klien kami. Pertama, meminta maaf di hadapan media, mengakui perbuatannya. Mengakui perbuatan ini bukan sebagai bentuk jebakan backman agar yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka, lebih kepada agar membangun sebuah hal kesadaran yang bersangkutan bahwa perkara ini seyogianya harus diselesaikan dengan baik. Yang bersangkutan kesatria, gentleman, mengakui perbuatannya pun juga meminta maaf di media. Nah, dari potensi itulah yang menggugah hati klien kami, yang menjadi motivasi klien kami selain atas dasar memperjuangkan terkait dengan kebaikan anak di masa depan demi untuk kebijaksanaan tersebut, dan itu pun yang menjadi acuan dari RG-nya itu karena adanya permohonan maaf, karena adanya pengakuan perbuatan yang menjadikan klien kami berkenan untuk mencabut laporannya untuk melaksanakan perjanjian perdamaian dengan yang bersangkutan.
konferensi pers, dan seper 2 hari kemudian klien kami berkompromi dengan kita, berdiskusi dengan kita, mencari solusi yang terbaik. Tanggal 18 sudah berkenan untuk berdamai dengan yang bersangkutan, melaksanakan perjanjian perdamaian, dan di tanggal yang sama, tepatnya pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat, kami bersama klien kami datang ke Polda Metro Jaya untuk mencabut laporan polisi karena dalam hal telah terjadinya perdamaian, telah dipulihkan hak-hak klien kami karena adanya permohonan maaf, karena adanya pengakuan dari yang bersangkutan, sehingga dari 2 hal tersebut klien kami mencabut secara resmi laporan polisi di Polda Metro Jaya. Ini dapat kami tunjukkan bahwa klien kami telah mencabut laporannya. Oke, masih kita lanjutkan. Terkait dengan itu, kenapa sih tim kuasa hukum nggak mengupdate terkait dengan hal yang sifatnya esensial? Banyak pewarta yang menghubungi kami. Jawabannya adalah karena sejak perkara dicabut itu tidak serta-merta terbit SP3. Dalam administratif penyidikan itu ada diatur terkait dengan pasal 15 dan pasal 16 Undang Perpol nomor 8 tahun 2021. Di situ terang dan jelas bahwa untuk menghentikan perkara secara keadilan restoratif justice itu harus memenuhi administratif penyidikannya seperti pencabutan laporannya dan juga terkait dengan adanya perjanjian perdamaiannya, dan juga ada format baku yang diatur dalam perpol tersebut yang harus